Program linier. Apa sih program linier ini? Program linier merupakan suatu metode untuk memecahkan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan nilai optimasi. Apa sih yang dimaksud dengan kata optimasi di sini? Misalkan saja dengan contoh, seorang pengusaha yang mengendalikan suatu perusahaan, tentunya ia menginginkan profit besar atau meningkat, di mana dengan modal yang sedikit, ia menghasilkan keuntungan yang besar. Atau contoh selanjutnya, seorang petani yang memiliki lahan terbatas, tentu saja ingin menghasilkan hasil yang melimpah dengan lahan terbatas tadi. Dari kedua contoh ini, maksud dari kata optimasi tadi ialah mendapatkan nilai optimum atau minimum dengan batas tertentu. Adapun pembahasan PPT kami dengan materi program linier ini sebagai berikut. Pertama, sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Kedua, model matematika. Dan ketiga, nilai optimum fungsi objektif. Langsung saja ke pembahasan pertama, yakni sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau yang disebut SPTLDV. Sebelum ke sistem kita, perlu mengingat kembali tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan yaitu ada kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Setelah mengetahui tandanya, barulah kita masuk ke pertidaksamaan linier dua variabel. Di sini ada beberapa persamaan. Mari kita cek mana yang merupakan pertidaksamaan linier dua variabel. Oke, di sini untuk yang pertama itu bukan bentuk pertidaksamaan karena tandanya tidak termasuk pertidaksamaan. Sedangkan untuk yang kedua, 3, 4, dan 5 itu merupakan pertidaksamaan linier. Karena dilihat dari tandanya termasuk ke dalam pertidaksamaan linier. Oke, lanjut menggambar grafik pertidaksamaan linier. Adapun caranya, yang pertama menentukan titik potong sumbu X dan Y, yang kedua menentukan titik uji, yang ketiga menentukan arsiran, dan yang keempat adalah menentukan himpunan penyelesaian. Berikut kita langsung ke contoh soal. Contoh soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 2x tambah 4y kecil dari sama dengan 12. Langkah pertama, menentukan titik potong. Saat x sama dengan 0, berarti kita mengganti variabel x yang ada pada pertidaksamaan dengan 0. Sehingga menjadi 2 dikali 0. Maka akan menjadi 0 ditambah 4y sama dengan 12. Sehingga yang tertinggal 4y sama dengan 12. Maka y sama dengan 12 dibagi 4. Sehingga nilai y sama dengan 3. Untuk x, y-nya menjadi 0,3. Nah, untuk y sama dengan 0-nya, y-nya kita umpamakan sebagai 0. Maka 2x tambah 4 dikali 0 sama dengan 12. Sehingga yang tertinggal 2x tambah 0 sama dengan 12, maka 2x sama dengan 12. X sama dengan 12 dibagi 2. Didapatilah nilai x sama dengan 6. Sehingga x, y sama dengan 6,0. Selanjutnya adalah membuat koordinat kartesius. Kemudian kita masukkan 0,3 dan 6,0 ke dalam koordinat kartesius. Sehingga jika kedua titik ini disatukan, terdapatlah suatu garis 2x tambah 4y kecil dari sama dengan 12. Perlu diperhatikan, jika tanda pertidaksamaannya mengandung sama dengan, berarti garis penghubung antara dua titik ini tidak putus-putus. Langkah selanjutnya, menentukan titik uji. Di sini, pertidaksamaan tadi adalah 2x tambah 4y kecil dari sama dengan 12. Di sini, kita ambil tanda pertidaksamaannya.
Agar lebih mudah, kita mengujinya saat X-nya 0 maupun Y-nya 0. Nah, misalkan X, Y-nya sama-sama 0, sehingga pertidaksamaan ini kita ganti X maupun Y-nya menjadi 0. Nah, berarti 0 kecil dari sama dengan 12. Langkah selanjutnya menentukan arsiran. Nah, menentukan arsiran ini bergantung pada titik uji. Nah, titik uji kita tadi kan di 0,0, berarti di titik pusat. Nah, pernyataan ini benar. Saat di titik pusat atau 0,0, ternyata pertidaksamaan 2X tambah 4Y kecil dari sama dengan 12 ini bernilai benar. Maka, daerah arsirannya ini merupakan daerah yang mendekati titik pusatnya. Nah, berarti arsirannya merupakan daerah yang ada di sini. Karena di sini 0 itu memang kecil dari 12, berarti hasil arsirannya itu mendekati titik pusat. Makanya arsirannya ke bawah. Dan untuk menentukan himpunan penyelesaiannya itu adalah yang merupakan daerah arsiran. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang terkena arsirannya. Baiklah, di pembahasan sebelumnya kita sudah belajar tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Baik, jadi kita akan lanjut belajar bagaimana pertidaksamaan dua variabel itu kita gabungkan. Contohnya seperti ini. Nah, penggabungan pertidaksamaan linear dua variabel ini disebut sebagai sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ada dua hal penting yang harus kita ingat sebelum kita mengerjakan yang namanya program linear, di mana dua hal ini sering muncul di program linear. Yang pertama adalah X besar sama 0. Bagaimana cara kita menentukan arsiran dari X besar sama 0? Misalkan ada koordinat kartesius seperti ini. Kemudian kita tahu bahwa di sisi kanan dari sumbu X itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan untuk sisi bagian kiri dari sumbu X itu terdiri dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Tetapi area arsiran yang akan kita cari adalah X besar sama 0. Daerah yang merupakan X besar sama 0 itu adalah bagian sebelah kanan dari sumbu X. Maka, gambar arsiran dari X besar sama 0 itu di sebelah kanan, karena X yang besar dari 0 itu tentu 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga bentuk arsirannya itu ke sebelah kanan dari sumbu X. Kemudian saat Y besar sama 0 pada koordinat kartesius dan pada sumbu Y, bagian atas terdiri dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan bagian bawah dari sumbu Y itu terdiri dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, karena yang diminta itu adalah Y besar sama 0, maka kita cari bagian daerah sumbu Y yang nilainya lebih dari 0. Dan nilai pada sumbu Y yang lebih dari 0 itu terdiri dari 1, 2, 3, dan seterusnya, atau lewat dari 0. Maka area arsirannya berbentuk seperti ini, mengarah ke atas. Baiklah, kita masuk ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian 2X tambah Y kecil sama 12, X tambah 5Y kecil sama 15, X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Baik, kita cari dulu satu persatu. Ingat, kita cari dulu titik uji dan titik potongnya. Mulai dari 2X tambah Y kecil sama 12. Kita buat dulu tabelnya dan kita misalkan satu persatu saat X-nya 0 ataupun Y-nya 0. Maka kita misalkan saat X-nya 0 terlebih dahulu.
Dari persamaan 2x tambah y sama dengan 12, kita ganti nilai x-nya menjadi 0, sehingga hasilnya menjadi 2 kali 0 tambah y sama dengan 12, 0 tambah y sama dengan 12, jadi y sama dengan 12. Jadi, saat nilai x-nya 0, maka kita dapati y-nya adalah 12. Maka, pada tabel sumbu y, kita isi dengan 12. Jadi, x, y-nya itu adalah 0,12. Selanjutnya, kita misalkan lagi y-nya yang 0. Maka persamaannya kita masukkan y-nya menjadi 0. Sehingga 2x tambah 0 sama dengan 12, 2x sama dengan 12, x sama dengan 12 dibagi 2, sehingga dapat x sama dengan 6. Nah, kita isi lagi pada tabel nilai x-nya 6, sehingga x, y kita dapati 6,0. Titik x, y 0,12 dan 6,0 itu kita gambarkan pada grafik. Nah, 0,12 ini berada di sumbu y, dan 6,0 berada pada sumbu x. Lalu titik 12 dan 6 kita gabung, sehingga membentuk suatu garis, dan garis ini disebut sebagai 2x tambah y kecil sama 12. Kemudian kita tentukan area arsirannya. Dari 2x tambah y kecil sama 12, x dan y-nya kita misalkan menjadi sama-sama 0. Sehingga kita masukkan pertidaksamaan ini menjadi 2 kali 0 tambah 0 kecil sama 12, hingga didapati 0 itu kecil dari 12. Nah, karena pernyataannya benar, maka area arsirannya mendekati titik pusat yang tepat berada pada titik tengah. Berarti area arsirannya menuju ke bawah karena dia mendekati titik pusat. Bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya, kita masuk ke pertidaksamaan x tambah 5y kecil sama 15. Selanjutnya, kita gambarkan tabelnya seperti yang tadi. Nah, kita misalkan lagi saat x-nya 0, kebersamaan x tambah 5y sama dengan 15 menjadi 0 tambah 5y sama dengan 15, sehingga didapati 5y sama dengan 15, y sama dengan 15 dibagi 5, maka hasil y-nya sama dengan 3. Dan xy-nya adalah 0,3. Kemudian lagi, nilai y-nya 0, maka x tambah 5 kali y sama dengan 15 menjadi x tambah 5 kali 0 sama dengan 15, didapati hasilnya x tambah 0 sama dengan 15, maka x-nya sama dengan 15. Jadi, xy-nya adalah 15,0. Selanjutnya, 0,3 dan 15,0 ini kita gambarkan lagi pada grafik yang tadi. Jadi 0,3, 3-nya berada di sumbu y, dan 15,0, 15-nya berada di sumbu x. Kemudian kita hubungkan kedua titiknya sehingga membentuk sebuah garis. Garis yang terbentuk ini merupakan x tambah 5y kecil sama 15. Sama seperti tadi, agar kita mengetahui area arsirannya, kita uji lagi pertidaksamaan ini, x dan y-nya sama-sama 0. Menjadi 0 tambah 5 kali 0 kecil sama 15, maka didapati hasilnya 0 kecil dari 15, berarti pernyataan ini benar. Jadi, area arsirannya sama seperti tadi. Area arsirannya mendekati titik pusat, gambarnya seperti ini. Selanjutnya, x besar sama 0. Kita telah mengetahui tadi bahwa x besar sama 0 berada di sebelah kanan dari sumbu x. Jadi, langsung saja kita arsir pada grafiknya. Kemudian untuk y besar sama 0,
yang merupakan bagian atau area atas dari sumbu Y. Nah, seperti ini. Berarti arsirannya menuju ke atas. Lalu, bagaimana cara kita bisa menentukan himpunan penyelesaian dari keempat pertidaksamaan ini? Nah, caranya itu kita melihat arsiran yang terkena sebanyak 4 kali. Karena pertidaksamaan kita di sini ada 4. Berarti cari gambar yang arsirannya terkena sebanyak 4 kali. Kira-kira yang mana daerahnya? Oke. Areanya tepat berada di tengah-tengah pada grafik. Nah, yang lainnya mengapa itu tidak menjadi himpunan penyelesaian? Karena mungkin hanya ada 1 arsiran, atau 2 arsiran, atau 3 arsiran. Sedangkan yang menjadi himpunan penyelesaiannya itu harus mengalami 4 kali arsiran. Nah, arsiran yang terkena 4 kali itu tepatlah berada di tengah ini. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu pada daerah arsiran yang terkena 4 kali pada grafik ini. Selanjutnya, model matematika. Adapun arti dari model matematika ini yaitu suatu hasil penerjemah dari bahasa sehari-hari menjadi bentuk matematika berupa persamaan, pertidaksamaan, ataupun fungsi. Model matematika yang baik hanya memuat bagian-bagian yang penting dan yang diperlukan. Jadi, soal cerita itu akan kita ubah bentuknya menjadi model matematika. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menentukan yang menjadi X dan Y. Yang kedua, membuat tabel. Yang ketiga, menentukan yang menjadi kecil sama atau besar sama. Untuk yang kecil sama ataupun besar sama itu nanti akan ada 3 contoh. Bagaimana cara kita bisa menentukan apakah soal tersebut kategorinya kecil sama atau besar sama? Dan yang terakhir, X maupun Y-nya sama-sama besar sama dengan 0 agar mudah dipahami. Baiklah, marilah kita langsung ke contoh soal, yakni pada soal, untuk membuat kue jenis A diperlukan 50 gram mentega dan 60 gram tepung. Sedangkan kue jenis B diperlukan 10 gram mentega dan 20 gram tepung. Bahan yang tersedia adalah 3,5 kg mentega dan 2,2 kg tepung. Model matematika dari permasalahan tersebut adalah yang akan langsung kita jawab dengan menentukan terlebih dahulu yang mana X dan yang mana Y. Di sini tertulis bahwa bahan yang tersedia adalah 3,5 kg mentega dan 2,2 kg tepung. Karena penentuan X dan Y adalah selain dari apa yang telah tersedia angkanya, jadi kita mengambil kue jenis A dan kue jenis B sebagai X dan Y-nya. Jadi kita misalkan kue jenis A sebagai X dan kue jenis B sebagai Y. Lalu setelah itu, mari kita membuat tabelnya. Tabel yang berisikan bagian jumlah, kue A sebagai X, kue B sebagai Y, dan persediaan. Untuk jumlah, kita masukkan jumlah mentega dan jumlah tepung untuk masing-masing setiap kue. Pada kue jenis A sebagai X terdapat 50 gram mentega dan 60 gram tepung. Sedangkan pada kue B atau sebagai Y memerlukan 10 gram mentega dan 20 gram tepung. Untuk bagian persediaan, di sini tertulis bahwasannya tersedia 3,5 kg mentega dan 2,2 kg tepung, yang mana akan kita ubah dari satuan kilogram menjadi satuan gram. Karena 1 kg sama seperti 1000 gram, jadi kita langsung ubah dari 3,5 kg menjadi 3.500 gram dan 2,2 kg berubah menjadi 2.200 gram. Lalu langsung saja kita pada hasilnya. Yang pertama, 50x ditambah 10y kurang dari sama dengan 3.500. Mengapa demikian? Karena kita masukkan saja kue A sebagai X ini memiliki 50 mentega dan kue B sebagai Y memiliki 10 gram mentega. Jadi
50X ditambah 10Y kurang dari sama dengan 3.500. Mengapa satuan kurang dari sama dengan? Karena di sini tertulis bahan yang tersedia. Jadi, pemakaiannya tidak boleh lebih dari yang telah tersedia. Jadi, satuan yang kita gunakan adalah kurang dari sama dengan. Jika yang tertulis pada soal adalah bahan minimum yang dapat digunakan, maka kita harus menggunakan bahan tersebut minimal atau boleh lebih sehingga satuannya akan berubah menjadi lebih dari sama dengan. Namun karena pada soal tertulis bahan yang tersedia, jadi kita harus menggunakan bahan tersebut tidak boleh lebih dari apa yang tersedia. Makanya kita menggunakan satuan kurang dari sama dengan. Begitu pula pada hasil selanjutnya, yakni 60X ditambah 20Y kurang dari sama dengan 2.200. 60X didapatkan dari jumlah tepung yang diperlukan untuk kue A, dan 20Y didapatkan dari jumlah tepung yang diperlukan oleh kue B dan yang memiliki persediaan 2.200. Lalu 50X ditambah 10Y kurang dari sama dengan 3.500. Ini dapat kita sederhanakan menjadi 5X tambah Y kurang dari sama dengan 350, karena sama-sama kita bagi 10. Lalu 60X ditambah 20Y kurang dari sama dengan 2.200 dapat kita sederhanakan menjadi 3X tambah Y kurang dari sama dengan 1.100, karena sama-sama kita bagi 20. Jadi hasil yang kita dapatkan adalah 5X ditambah Y kurang dari sama dengan 350 dan 3X tambah Y kurang dari sama dengan 110. X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nilai optimum fungsi objektif. Contoh soal yang pertama. Seorang petani ingin memberikan pupuk pada tanaman padinya. Pupuk yang diberikan harus mengandung sekurang-kurangnya 600 gram fosfor dan 720 gram nitrogen. Pupuk pertama mengandung 30 gram fosfor dan 30 gram nitrogen per bungkus. Pupuk kedua mengandung 20 gram fosfor dan 40 gram nitrogen per bungkus. Petani itu ingin mencampur kedua pupuk tersebut. Satu bungkus pupuk satu harganya 17.500 dan pupuk 2 harganya 14.500 per bungkus. Tentukan biaya minimum yang harus dikeluarkan oleh petani tersebut. Karena ini bentuk soal cerita, kita harus mengubahnya ke bentuk matematika. Kita ingat lagi pelajaran sebelumnya bagaimana cara membuat model matematika. Begitu juga dengan soal ini, kita buat ke model matematika. Sehingga kita buat tabel, dan di sini kita tandai mana-mana saja yang harus kita masukkan ke dalam tabel. Nah, ini yang warna kuning merupakan poin-poin penting yang harus kita masukkan nantinya ke dalam tabel. Di pelajaran kita sebelumnya, kita sudah tahu bahwa bagaimana cara menentukan yang menjadi variabel X dan Y-nya nanti. Kemudian kita tentukan bagian-bagian yang akan kita masukkan. Di sini yang menjadi variabel X yaitu adalah pupuk 1 dan pupuk 2 ini adalah sebagai variabel Y. Di soal dikatakan bahwa pupuk pertama itu mengandung 30 gram fosfor, maka di sini kita isi 30. Maka di sini kita isi 30 dan nitrogennya adalah 30 juga untuk pupuk pertama. Untuk pupuk kedua, di sini dikatakan bahwa mengandung 20 gram fosfor, berarti di sini 20, sedangkan nitrogennya yaitu adalah 40 gram sehingga kita isi di sini sebanyak 40. Di sini dikatakan bahwa sekurang-kurangnya 600 gram fosfor, berarti total fosfor di sini sekurang-kurangnya harus 600. Kemudian 720 gram nitrogen, berarti di sini nitrogennya totalnya itu sekurang-kurangnya adalah 720. Sedangkan untuk harga
pupuk pertama harganya 17.500. Berarti di sini ada 17.500. Untuk pupuk kedua itu harganya 14.500. Maka di sini adalah 14.500. Di video sebelumnya itu tidak ada kolom untuk harga. Untuk ini kita tambahkan satu kolom, itu untuk harga baik variabel X maupun variabel Y. Ini kita tinggal mengubah bentuknya menjadi pertidaksamaan. Adapun perubahannya yaitu 30X tambah 20Y besar sama 600, 30X tambah 40Y besar sama 720. Ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 3X tambah 2Y besar sama 60, 3X tambah 4Y besar sama 72. Dan jangan lupa buat X sama Y-nya sama-sama besar sama 0. Dan jangan lupa buat X sama Y-nya sama-sama besar sama dengan 0. Untuk tanda pertidaksamaan yang ada di sini itu sudah kita bahas di model matematika, bagaimana cara kita menentukannya apakah besar sama atau kecil sama. Kemudian yang terakhir yaitu adalah Z minimum. Z minimum itu untuk menentukan biaya minimum. Kalau minimum berarti nilainya paling kecil. Karena soal menanyakan nilai minimum, maka kita di sini membuatnya Z minimum, yaitu 17.500X tambah 14.500Y. Ini datangnya dari tabel baru yang kita tambahkan tadi. Setelah kita dapatkan pertidaksamaan ini, kita harus menguji kembali baik itu X-nya saat 0 atau Y-nya saat 0. Kita kembali lagi ke materi sebelumnya. Di sini ada X, Y, dan X, Y. Misalkan X-nya itu kita misalkan 0. Nah, berapakah nilai Y dari tidak persamaan ini? Adapun nilai Y-nya itu adalah 30. Sehingga X, Y-nya adalah 0,30. Bagaimana cara mendapatkan 30 ini? Itu juga sudah kita bahas di video sebelumnya tentang sistem pertidaksamaan linear dan dua variabel. Selanjutnya saat Y-nya yang 0, berarti kita dapatkan nilai X-nya adalah 20. Sehingga X, Y-nya adalah 20,0. Kemudian pertidaksamaan berikutnya, yaitu yang ini ya, 3X tambah 4Y besar sama 72. Pertama-tama kita buat tabelnya, ada X, Y, dan X, Y. Kita misalkan lagi, saat X-nya 0 didapatilah nilai Y-nya adalah 18, maka X, Y-nya itu adalah 0,18. Kemudian saat nilai Y-nya 0, maka nilai X-nya adalah 24, sehingga X, Y adalah 24,0. Titik-titik yang kita dapatkan ini kita masukkan ke koordinat Kartesius. Yang pertama yaitu adalah saat X-nya 20,0. Ini ada 20, berarti di sumbu X ada 20-nya. 20,0. Kemudian saat 0,30. Kemudian saat 0,30. Berarti 30-nya di Y. Berarti di sini 0,30. Kedua titik ini kita hubungkan sehingga membentuk garis. Garis inilah yang disebut sebagai 3X tambah 2Y besar sama 60. Selanjutnya yaitu 24,0. Berarti 24-nya di sumbu X. Ini adalah 24-nya dan ini 24,0 merupakan titik dari 24,0. Selanjutnya 0,18
berarti 18-nya di sumbu Y 0,18 sehingga dua titik ini kita hubungkan membentuk suatu garis. Garis inilah yang disebut sebagai 3X tambah 4Y besar sama 72. Selanjutnya adalah menentukan arsiran. Ada cara cepat agar kita bisa menentukan daerah arsiran dengan melihat tanda dari pertidaksamaan ini. Jika tanda pertidaksamaannya yaitu adalah kecil sama seperti ini, maka daerah arsirannya itu berada di sini. Tepat berada di bawah perpotongan dua garis sepertidaksamaan atau arsirannya itu mendekati dari titik pusat. Jika pertidaksamaannya itu besar sama dengan daerah arsirannya itu menjauhi titik pusat atau berada di sini. Kalau dia kecil sama itu mendekati titik pusat, tapi jika dia besar sama pertidaksamaannya, maka arsirannya menuju ke atas atau menjauhi titik pusat. Langkah selanjutnya kita akan mengganti nilai X dan Y pada Z minimum ini dari titik-titik yang mengenai arsiran di koordinat Kartesius. Sekarang titik-titik yang mengenai arsirannya itu adalah 0,30, 24,0, dan ada satu titik lagi yang tepat berada di sini atau titik perpotongan antara dua buah garis ini yang akan kita masukkan nilainya ke dalam Z minimum agar kita bisa mengetahui berapakah biaya minimumnya. Karena di sini belum kita ketahui berapa besar titiknya, maka pertidaksamaan yang ini kita akan mencari nilai persamaannya agar bisa kita mendapatkan nilai X maupun nilai Y. Untuk mencari titik koma di sini. Untuk mencari titik X, Y, yang ada di sini, maka pertidaksamaan ini langsung saja kita buat persamaannya, yaitu yang ini. Untuk mencari nilai X dan Y-nya bisa menggunakan sistem persamaan linear dan dua variabel, baik itu metode eliminasi, metode substitusi, maupun metode campuran. Nah, karena di sini kebetulan sama-sama 3X sama 3X, ini bisa langsung saja kita kurangkan agar nilainya habis. Kemudian 2Y kurang 4Y min 2Y, 60 kurang 72 sama dengan min 12. Maka nilai Y-nya adalah min 12 dibagi min 2, didapatilah Y sama dengan 6. Di sini kita sudah tahu nilai Y-nya, tinggal mencari nilai X-nya. Kita substitusikan saja di salah satu persamaan, mau yang atas ini atau yang bawah. Misalkan persamaan bagian yang di atas yaitu 3X tambah 2Y sama dengan 60. Kita ganti nilai Y-nya menjadi 6 agar kita bisa mendapatkan nilai X-nya, maka 3X 2 kali 6, maka 3X ditambah 2 kali 6 sama dengan 60. 6 ini sebagai pengganti nilai Y yang tadi. 3X tambah 12 sama dengan 60. 3X sama dengan 60 dikurang 12, ini menjadi min 12 karena 12 pindah ruas. 3X sama dengan 48. Nilai X itu sama dengan 16. Karena nilai X dan Y-nya sudah kita dapati, maka nilai X, Y pada titik
Nilai X, Y pada titik yang hitam ini adalah 16,6. Setelah kita mengetahui titik-titik yang mendekati arsiran, maka kita ganti nilai X dan Y-nya pada Z minimum, sehingga kita bisa melihat pada titik berapakah biayanya mencapai minimum. Maka kita salin lagi Z minimumnya, yaitu 17.500X ditambah 14.500Y, dan ini adalah titik-titik yang kita dapati mendekati arsiran. Ada 0,30, 16,6, 24,0. Sedangkan titik yang selain mendekati arsiran itu tidak perlu kita masukkan. Jadi 0,30, 16,6, 24,0 ini kita masukkan ke dalam Z minimum ini untuk melihat nilainya. Misalkan yang 0,30, maka ganti nilai X-nya menjadi 0. Untuk 0,3 ganti X-nya menjadi 0 untuk 0,30 dan Y-nya 30. Sehingga hasilnya itu adalah 435.000. Begitu juga dengan 16,6 Z minimum, dan mengganti nilai X dan Y-nya, maka didapati hasilnya 367.000. Begitu juga dengan yang 24,0. Kita ganti Z minimumnya dengan X dan Y-nya, 24,0, maka hasilnya adalah 420.000. Di sini ada 435.000, 367.000, dan 420.000. Karena di soal menanyakan biaya minimum, berarti kita harus mencari hasil yang paling kecil yang ada di sini. Hasil biaya minimum yang paling kecil di sini adalah 367.000. Maka biaya minimum yang harus dikeluarkan oleh petani tersebut 367.000. Ini adalah contoh soal untuk biaya minimum.